Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah dengan NIM 0221234, Fakultas Sosial Ekonomi, Program S1 Manajemen Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Dalam pembahasan materi kali ini, saya mengambil judul Transformasi Digital di PT PLN dalam penggunaan QRIS untuk manajemen SDM. Sebelum kita mulai ke pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu QRIS. Human Research Information System adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu manajemen sumber daya manusia dalam mengelola informasi karyawan, proses administrasi, dan fungsi SDM lainnya secara efisien. QRIS mengintegrasikan data, alat, dan proses yang berkaitan dengan pengelolaan SDM ke dalam satu platform yang dapat diakses oleh manajer, karyawan, dan pihak terkait lainnya. PT PLN adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, tentu saja PLN memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan listrik bagi masyarakat, industri, dan berbagai sektor lainnya di seluruh pelosok negeri. Dengan visi menjadi perusahaan listrik terkemuka yang bertumbuh, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. PLN terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan listrik yang andal dan berkualitas. Tujuan PT PLN yang pertama adalah menyediakan listrik yang andal dan berkualitas, memastikan pasokan listrik tersedia secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri. Yang kedua, mendukung pembangunan ekonomi nasional, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui layanan listrik yang efisien dan terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses listrik hingga ke daerah terpencil. Yang keempat, mendorong inovasi dan transformasi digital, mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Implementasi QRIS di PT PLN tentu saja tidak terlepas dari tantangan, seperti pelatihan masif untuk ribuan karyawan. Namun, dengan strategi bertahap dan dukungan teknologi modern, PLN berhasil mengatasi hambatan tersebut. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh PT PLN. Yang pertama adalah skala operasional luas. PLN mengelola ribuan karyawan yang terbesar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Yang kedua, kompleksitas manajemen SDM. Dengan jumlah karyawan yang besar dan distribusi geografis yang luas, pengelolaan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Tiga, kebutuhan transformasi digital. Untuk mendukung efisiensi operasional dan peningkatan pelayanan, PLN memerlukan sistem manajemen yang terintegrasi dan modern. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PLN memutuskan untuk mengimplementasikan QRIS yang memungkinkan pengelolaan data karyawan dan proses SDM secara terpusat dan efisien. Selanjutnya adalah solusi dari tantangan yang dihadapi oleh PT PLN. Yang pertama adalah skala operasional yang luas. Menerapkan pendekatan implementasi bertahap dimulai dari area tertentu sebelum diterapkan secara nasional, menggunakan teknologi berbasis cloud agar dapat diakses dari berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil. Yang kedua, kompleksitas manajemen SDM, mengintegrasikan QRIS dengan sistem lain yang sudah ada untuk mempermudah pengelolaan data. Menyediakan dashboard yang sederhana dan intuitif untuk mempermudah akses data dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kebutuhan transformasi digital, mengadakan pelatihan intensif bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan QRIS, memberikan dukungan teknis dan layanan bantuan pasca implementasi untuk memastikan kelancaran operasional. Adapun fungsi utama QRIS di PT PLN yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi, mempermudah proses pencarian dan seleksi kandidat dengan sistem berbasis digital, menyediakan portal online untuk pelamar pekerjaan dan memungkinkan pelacakan status aplikasi secara real time. Yang kedua adalah manajemen data karyawan, menyimpan data karyawan dalam satu platform yang terpusat dan dapat diakses secara real time. Informasi meliputi riwayat kerja, pelatihan, evaluasi kinerja, dan informasi pribadi lainnya. Manajemen pelatihan, mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan berbasis kebutuhan, menyediakan laporan partisipasi dan efektivitas pelatihan. Performance Management, menilai kinerja karyawan berbasis KPI, Key Performance Indicator yang selaras dengan tujuan perusahaan, memberikan akses kepada manajer untuk melacak pencapaian tim secara langsung. Selanjutnya adalah dampak implementasi QRIS di PT PLN. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Proses administratif seperti penggajian, manajemen cuti, dan rekrutmen menjadi lebih cepat dan akurat. Penghematan waktu hingga 30% untuk proses SDM manual.
Yang kedua, integrasi data. Semua informasi karyawan terkonsolidasi dalam satu sistem yang mudah diakses oleh manajemen dan karyawan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Data karyawan yang terintegrasi memungkinkan analisis mendalam untuk mendukung strategi pengelolaan SDM. Yang keempat, pengalaman karyawan lebih baik. Karyawan dapat mengakses informasi pribadi dan layanan SDM melalui portal self-service kapan saja. Dari materi yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya mengambil kesimpulan bahwa implementasi Hyuris di PT PLN berhasil mentransformasi manajemen SDM menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan berbasis data. Dengan Hyuris, PLN mengoptimalkan proses rekrutmen, penggajian, pelatihan, dan penilaian kinerja sehingga meningkatkan produktivitas dan pengalaman karyawan. Meskipun menghadapi tantangan seperti skala operasional yang luas dan migrasi data, PLN mampu mengatasinya melalui pendekatan bertahap. Transformasi digital ini juga mendukung visi PLN untuk menjadi perusahaan listrik terpercaya dengan inovasi berkelanjutan. Saya Ainun Fadila, mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.